Bayangkan Anda bangun pagi berniat sholat duha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah yang mendatangkan pahala seperti sedekah setiap sendi. Tapi, tahukah Anda bahwa satu kesalahan, seperti waktu yang salah atau niat asal-asalan, bisa membuat sholat sunnah mulia ini tidak sah sama sekali? Jangan sampai amal kebaikan Anda hilang sia-sia. Di video ini, kita ungkap 5 hal krusial yang sering terabaikan. Lengkap dalilnya agar sholat duha Anda sempurna dan diterima Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di beranda Anda, ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Setidaknya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah, ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholat duha adalah salah satu bentuk ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, di mana seorang muslim melaksanakan sholat minimal 2 rakaat setelah matahari terbit setinggi tombak hingga menjelang zuhur, mengikuti teladan Rasulullah SAW yang disebut sebagai sholat yang mendatangkan pahala besar seperti sedekah untuk setiap gerakan. Sholat ini bukan hanya untuk memohon rezeki dan ampunan, tapi juga melatih kedisiplinan dan ketakwaan pagi hari. Namun, seperti sholat sunnah lainnya, ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi agar ibadah ini sah dan diterima. Sebelum masuk ke poin-poin utama, penting kita pahami bahwa sholat duha dilakukan pada waktu spesifik pagi hari, dengan niat yang jelas dan dalam keadaan suci. Karena sholat sunnah seperti ini bergantung pada ikhlas dan kesadaran. Jika niat tidak tepat atau ada pelanggaran, sholat bisa batal dan orang tersebut wajib mengulanginya atau bertaubat. Tujuan membahas ini adalah agar kita bisa menjalankan ibadah dengan benar, menghindari kesalahan yang tidak disengaja, dan memperoleh pahala yang sempurna. Dalam Islam, sholat duha memiliki keutamaan besar karena waktu pagi adalah saat malaikat memohon ampun. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah menganjurkannya sebagai sholat paling afdol di waktu duha, tapi kesahannya tergantung pada pemahaman hukum fikih. Banyak muslim yang ingin beramal sunnah ini, tapi sering terjebak pada hal-hal kecil yang membatalkannya. Oleh karena itu, video ini akan fokus pada 5 hal utama yang bisa membuat sholat duha tidak sah. Lengkap dalilnya dari Al-Quran dan hadis, agar kita bisa praktek dengan yakin. Mari kita mulai pembahasan. Setiap poin akan dijelaskan secara rinci, termasuk dalilnya supaya mudah dipahami. Ingatlah, pengetahuan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyempurnakan ibadah kita di pagi hari yang penuh berkah. Sekarang kita masuk ke poin pertama. Poin 1. Tidak berniat sholat duha secara spesifik. Sholat duha yang sah harus dimulai dengan niat yang benar. Tapi hal pertama yang membuatnya tidak sah adalah tidak berniat sholat duha secara spesifik. Niat adalah pondasi utama setiap ibadah, termasuk sholat sunnah. Jika seseorang hanya berniat sholat sunnah umum tanpa menyebutkan sholat duha, atau berniatnya asal-asalan tanpa komitmen pada waktu pagi, maka sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana beliau bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini menegaskan bahwa tanpa niat jelas untuk sholat duha, ibadahnya tidak sah. Lebih lanjut, niat sholat duha harus dilakukan sebelum takbiratul ihram. Karena sholat sunnah seperti ini mengharuskan kesadaran spesifik. Jika seseorang lupa berniat atau berniat setelah mulai sholat, sholatnya batal, seperti sholat sunnah lainnya. Ulama seperti Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, menjelaskan bahwa sholat sunnah yang tidak diniatkan dengan benar tidak sah, kecuali sholat wajib. Jadi hal ini sering terjadi pada pemula yang tidak memahami prosedur, sehingga sholat duha mereka sia-sia dan tidak mendapat pahala. Selain itu, niat harus ikhlas karena Allah, bukan untuk pamer atau alasan duniawi.
Jika niat tercampur dengan ria, sholat bisa tidak diterima. Dalil pendukung dari Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 265. Dan janganlah kamu menjadikan imanmu kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai bahan permainan. Ini mengingatkan bahwa sholat duha yang tidak sah karena niat buruk sama sekali tidak berguna di sisi Allah. Oleh karena itu, periksa niat sebelum memulai agar ibadah kita murni. Akhirnya, jika niat tidak spesifik untuk sholat duha, seperti berniat sholat subuh atau sholat lain, maka itu bukanlah sholat duha lagi, melainkan sholat berbeda yang bisa membingungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan sholat duha justru pada waktu pagi yang spesifik, sebagaimana hadis di atas. Jadi, kesalahan niat ini adalah jebakan utama yang harus dihindari untuk menjaga kesahan sholat. Itulah poin pertama, sekarang mari kita lanjut ke poin kedua. Poin 2. Melaksanakan di luar waktu sholat duha. Hal kedua yang membuat sholat duha tidak sah adalah melaksanakannya di luar waktu yang ditentukan. Sholat duha hanya boleh dilakukan setelah matahari terbit setinggi tombak, yaitu sekitar 15-20 menit setelah terbit, hingga menjelang zuhur, yaitu sekitar 15 menit sebelum azan zuhur. Jika dilakukan sebelum terbit matahari atau setelah zawal, matahari tergantung di tengah, sholatnya batal dan tidak sah. Dalilnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Waktu sholat duha adalah ketika anak unta pertama kali merumput hingga matahari tergantung di tengah-tengah. Hadis ini secara tegas membatasi waktu, sehingga di luar itu sholat duha tidak sah. Pembatalan ini berlaku meskipun niat benar, karena waktu adalah syarat utama sholat sunnah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyatakan, sholat duha adalah sholat pagi, dan barang siapa yang melewatkan waktunya, maka itu bukan lagi duha. Tapi jika dilakukan tepat waktu, pahala besar. Jika tidak, batal. Dan ini berlaku untuk sholat duha yang sedang direncanakan. Dalam konteks sholat duha, pelanggaran ini sering terjadi karena kurang paham waktu, seperti sholat terlalu pagi saat masih gelap, tapi aturannya tetap sama. Ulama madhab Syafi'i seperti dalam kitab Umdatul Ahkam, menegaskan bahwa sholat sunnah di luar waktunya membatalkan, dan pelakunya berdosa karena meremehkan sunnah Nabi. Jadi, ketepatan waktu adalah kunci. Lebih dalam lagi, jika sholat dilakukan saat makruh, seperti setelah subuh langsung, atau mendekati zuhur terlalu dekat, tetap sah tapi makruh. Tapi benar-benar di luar batas, batal. Dalil dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, menunjukkan pentingnya waktu sholat. Hindari hal ini agar sholat duha tetap sah. Kesimpulan poin ini, waktu salah adalah pembatal paling umum, dan dengan menjaganya, kita ikuti sunnah duha yang penuh berkah. Dalil-dalil ini mengajarkan bahwa sholat adalah ketaatan pada waktu yang ditentukan Allah. Baik, sekarang kita bahas poin ketiga. Poin 3, tidak dalam keadaan suci, wudu batal. Hal ketiga yang membatalkan sholat duha adalah tidak dalam keadaan suci seperti wudu yang batal sebelum atau selama sholat. Sholat duha mengharuskan berwudu sempurna dari fajar hingga selesai sholat, sama seperti sholat wajib. Jika wudu batal karena buang air, kentut, atau tidur dan tidak diulang, sholat batal dan wajib diulang. Dalil utama dari Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai ke kedua mata kaki. Hadis pendukung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Ini analogi untuk sholat sunnah, di mana kekurangan suci membatalkan. Ulama sepakat bahwa suci adalah rukun sholat. Dalam sholat duha, kekurangan suci sering muncul karena pagi hari yang sibuk, tetapi tetap dilarang. Jika wudu batal saat sholat, hentikan dan ulang. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kesucian adalah syarat kesempurnaan ibadah. Selain wudu, pakaian atau tempat najis juga membatalkan jika disadari. Dalil dari hadis Tirmidzi, sholat itu tidak sah tanpa suci.
tapi untuk aman, pastikan total suci. Akhirnya, pelanggaran ini mengingatkan kita pada ujian sholat duha yang melatih kesucian jiwa dan raga. Dengan dalil ini, pastikan sholat tetap sah dengan menjaga wudhu. Itu poin 3. Selanjutnya, poin keempat. Bapak Ibu, jika masih menonton ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, ini bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku yang telah like, komentar, dan subscribe. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Poin 4. Berbicara atau melakukan pembatal sengaja selama sholat. Hal keempat yang membuat sholat duha tidak sah adalah berbicara atau melakukan pembatal sengaja selama sholat. Sholat mengharuskan khusyuk. Jika sengaja berbicara, tertawa, atau makan atau minum, sholat batal dan wajib diulang. Jika tidak sengaja seperti batuk, sholat tetap sah. Dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Sholat seseorang batal jika ia berbicara sengaja, dan wajib baginya mengulang sholatnya. Ini analogi untuk sholat sunnah, di mana kekurangan suci membatalkan. Ulama sepakat bahwa suci adalah rukun sholat. Dalam sholat duha, kekurangan suci sering muncul karena pagi hari yang sibuk, tapi tetap dilarang. Jika wudhu batal saat sholat, hentikan dan ulang. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kesucian adalah syarat kesempurnaan ibadah. Selain wudhu, pakaian atau tempat najis juga membatalkan jika disadari. Dalil dari hadis Tirmidzi, sholat itu tidak sah tanpa suci. Tapi untuk aman, pastikan total suci. Akhirnya pelanggaran ini mengingatkan kita pada ujian sholat duha yang melatih kesucian jiwa dan raga. Dengan dalil ini, pastikan sholat tetap sah dengan menjaga wudhu. Itu poin ketiga. Selanjutnya, poin keempat. Poin 5. Tidak mengikuti tata cara sunnah minimal seperti kurang dari 2 rakaat atau tidak membaca doa khusus setelah salam. Sholat duha sunnah minimal 2 rakaat hingga 8 atau 12. Jika dilakukan 1 rakaat saja atau tanpa tata cara, bukan lagi sholat duha yang sah. Dalil dari hadis Rasulullah SAW, jika dilakukan 1 rakaat saja atau tanpa tata cara, bukan lagi sholat duha yang sah. Dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, sholat duha adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada batas atasnya kecuali pintu masjid. Jika tidak minimal, pahala sunnah duha hilang, meski sholat sunnah umum tetap ada. Tata cara ini dirancang untuk kesempurnaan, menghindari kekurangan. Jika seseorang sholat 4 rakaat tapi tidak ikut sunnah seperti duduk tasyahud awal, bisa makruh tapi sah. Tapi benar-benar kurang rukun, batal. Ulama seperti Syekh Albani dalam silsilah ahadits shahih menegaskan bahwa esensi sholat duha adalah mengikuti sunnah Nabi. Dalam praktek, banyak yang salah paham dan sholat asal-asalan sehingga tidak sah. Hadis ini spesifik menganjurkan tata cara itu untuk kesempurnaan. Selain itu, jika tidak baca surah pendek atau doa setelahnya, tetap sah tapi kurang afdol. Dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah sholat-sholat yang wajib dan peliharalah sholat wusta, sholat zuhur. Berdirilah untuk Allah dalam sholat dengan khusyuk, mendukung tata cara yang benar. Akhirnya, patuhi tata cara minimal ini agar sholat duha sah dan utama sesuai sunnah Nabi. Itulah kelima poinnya. Sekarang, mari kita tutup dengan kesimpulan. Demikianlah 5 hal yang membuat sholat duha tidak sah. Niat salah, waktu salah, tidak suci, pembatal sengaja, dan tata cara tidak minimal. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ingatlah, sholat duha adalah sunnah mulia yang mendatangkan pahala besar jika dilakukan benar. Jika Anda ingin menjalankannya, mulailah dengan niat ikhlas dan disiplin pagi hari. Hindari kesalahan-kesalahan ini
agar tidak sia-sia. Teruslah belajar fikih sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya, mari kita amalkan sholat duha dengan benar. Ikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan kita beribadah dengan sempurna. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau grup pengajian Anda, agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Dan tentu saja tekan tombol like kalau Anda merasa video ini bermanfaat, subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kita bisa terus belajar bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.